untuk talk show Muda Luar Biasa. Muda Luar Biasa. Kawan yang berbeda itu memang selalu luar biasa ya. Kalau disatukan dalam sebuah bangsa, wah itulah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita punya beragam suku, budaya, dan semuanya itu terbingkai dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Bangga juga ya malam hari ini saya dipertemukan dengan kawan-kawan yang selalu luar biasa dan tentunya selalu bikin aksi nyata juga, terus menumbuhkan tujuan sama berbangsa dan juga bangga jadi warga negara Indonesia. Tadi saya sudah prolog ya, saya bakal ngobrol dengan kawan saya, ada Ko Evan Vinata. Beliau ini adalah ketua generasi muda Gema Indonesia Tionghoa atau INTI. Jadi Gema INTI Jawa Timur. Ko Evan, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Ko Evan ya? Sehat. Senang sekali. Udah dinner nih, udah makan malam? Sudah. Ah, syukurlah. Berarti semangat banget Semangat. Kan? Tapi mungkin kawan-kawan kita sapa dulu sebelumnya ya yang gabung juga melalui Facebook di E100. Selamat malam juga. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik seru nih sama kawan saya. Dan saya mau tanya juga, apa kabar buat kawan-kawan di Gema Inti, Ko Evan? Semuanya baik-baik. Mereka sehat-sehat ya? Semuanya sehat. Oke, mungkin kita awal bisa diceritain dulu soal Gema Inti. Ini adalah generasi muda Indonesia Tionghoa. Sebenarnya gimana nih asal muasalnya ceritanya Gema Inti ini? Jadi kalau asal muasal tentu kita bicara ke organisasi induk, yaitu INTI, Perhimpunan INTI Indonesia Tionghoa, yang dibentuk pada saat reformasi. Jadi sekitar tahun 99 terbentuknya, dengan tujuan memang memperjuangkan Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia untuk bisa berintegrasi dengan baik di masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi pada saat itu akhirnya pemerintah memang mengakui Tionghoa sebagai suku di Indonesia. Sama dengan suku-suku yang lain yang sudah ada, Jawa, Batak, Banjar, Dayak, dan lain-lain, dan diberi tempat di TMII. Nah, dengan demikian, tiba-tiba Tionghoa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia, peringkat nomor 4. Nah, kalau mau bicara minoritas, sebetulnya kita tidak minoritas banget, karena kita nomor 4. Nah, kemudian kalau... Banyak ya tuh ya? Iya, betul. Sudah cukup banyak, karena di Indonesia suku Tionghoa lebih dari 10 juta orang. Dan kalau untuk ukuran overseas Chinese, yaitu peranaan Tionghoa ya, orang-orang Tionghoa yang sudah bukan lagi di RRC, ya, itu Indonesia salah satu yang terbesar memiliki Tionghoa. Jadi bersaing ketat dengan Thailand. Nah, ini seharusnya kita melihat ini adalah aset bangsa. Dan kita pernah menjadi tuan rumah World Chinese Entrepreneurs Council, yaitu sebuah pertemuan tingkat dunia khusus untuk pengusaha Tionghoa seluruh dunia. 5 benua datang semua ke Bali, dibuka oleh mantan Presiden Megawati, dan itu semua Tionghoa, walaupun dari 5 benua. Kita kalau lihat mukanya nggak tahu dia dari Afrika atau Eropa, ya sama semua. Nah, sekarang kalau bicara Gema Inti, kita generasi mudanya. Ya, jadi di bawah 40 tahun kita ada wadah sendiri supaya kita juga bisa punya aktivitas-aktivitas khas anak muda, tapi tentu tetap mengacu pada tujuan organisasi, yaitu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Iya. Wah, menarik. Mungkin kalau kita tarik dulu ya, tahun 98 itu memang ya kalau kita flashback sakit memang ya ketika mengingat itu, tapi memang sejarah tidak boleh dilupakan ya Ko Evan ya. Harus tetap diingat karena dari situ juga akhirnya muncul Gema Inti juga akhirnya terbentuk, termasuk juga mungkin organisasi yang lainnya juga untuk mengumpulkan bahwa yang ada di Indonesia saat ini pun semuanya tuh
masih satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan semuanya berbangsa yang sama, bangsa Indonesia. Seperti Sumpah Pemuda tentunya ya, Ko Evan. Ya. Pernah mungkin kita kalau sering dengar di masyarakat populer saat ini, sering kali mungkin apa ya namanya, ya saling melihat suku itu masih sering terjadi. Bahkan di Surabaya, di Jawa Timur itu masih sering gitu ya, baik itu mungkin berniat ada bercanda atau mungkin hanya sekedar ya ya ngobrol bareng sama temen, tapi ternyata satir itu masih ada gitu ya di sosial kita, termasuk juga di anak-anak muda ya. Iya. Kalau misalkan yang sekolahnya di mayoritas mungkin teman-temannya Chinese gitu ya, ada mungkin hal-hal atau perasaan yang kurang gimana. Termasuk juga mungkin teman-teman yang dari keluarga Tionghoa, meski sekolahnya di sekolah negeri yang mayoritas mungkin Jawa, itu juga ada perasaan gimana kayak gitu. Itu hal-hal pop sosial yang sampai sekarang mungkin masih ada gitu ya. Rasisme itu yang entah kenapa sedikit banyak mungkin masih terasa hal itu di sosial kita. Nah, menanggapi hal seperti ini, apa sih yang Gema Inti sampaikan ke anggota-anggotanya, atau mungkin yang mungkin dari visi misinya tadi ya, yang disampaikan untuk seluruh anggota itu seperti apa, Ko Evan? Ya, makanya kalau garis organisasi, kembali lagi kita ini kebangsaan Indonesia. Kebetulan kita memang Tionghoa. Jadi dalam hal ini posisinya nggak beda dengan kalau kita membuat perkumpulan berdasarkan identitas-identitas lain selama masih mengacu pada Indonesia. Misal perkumpulan wanita gitu. Ya boleh aja kan, masa terus prianya gimana. Tapi boleh wanita berkumpul untuk ada melakukan aktivitas dengan sebuah tujuan yang penting masih positif untuk kebangsaan. Demikian pula misalnya perkumpulan pelajar, perkumpulan profesional, dan lain-lain itu sah-sah saja berkumpul karena asas suatu kemiripan dari identitas, terlepas dari konteks yang dilihat apa, jenis kelamin, profesi, suku, agama, apapun, itu nggak ada masalah. Nah, terkait dengan tadi istilah rasisme, kita juga harus melihatnya dari beberapa konteks. Pertama, memang tidak bisa dipungkiri kita memang secara ras berbeda, secara suku berbeda. Sama juga kalau perbedaan jenis kelamin bukan terus dianggap tidak ada gitu. Ya tetap harus diakui mana yang pria, mana yang wanita gitu. Yang penting itu tidak jadi halangan dalam misalnya bergaul dan memang tahu batas-batasnya. Apa yang bisa dikatakan, apa yang jangan dikatakan. Misalnya kalau terjadi stereotip, itu juga mau nggak mau stereotip terjadi pasti berdasarkan serangkaian fakta. Oh, kalau suku Madura misalnya begini, kalau Jawa begini, Batak begini, Tionghoa begini gitu. Ya, sedikit banyak kita perlu tahu dan mungkin itu pasti jadi informasi awal di pikiran kita. Oh, orangnya kira-kira begini loh. Nah, dari situ seharusnya tidak menjadi halangan bagi kita untuk bergaul. Nah, konteks bergaul atau mungkin mencari kerja itu letakkan di konteks masing-masing. Jadi mungkin misalnya kalau seorang bos mau cari karyawan di bidang sales atau bidang accounting, bisa jadi mereka punya kenyamanan memilih harus yang seperti apa. Contohnya, ada bos-bos yang suka kalau accounting ini wanita. Loh, apakah diskriminasi? Ya, ini nggak bisa dipungkiri dan ini boleh jadi stereotip. Asal tidak terjadi diskriminasi karena faktor-faktor tadi, entah itu jenis kelamin, entah itu suku, entah itu agama. Ya misalnya kalau agama yang muslim perlu sholat 5 kali, terus kita anggap, wah semua sama. Sama tuh maksudnya apa? Nggak ada kesempatan ibadahnya atau malah semuanya disuruh ibadah 5 kali, kan lebih bingung. Yang penting tetap tempatkan pada masing-masing. Nah, kalau misalnya konteksnya mau berkeluarga, ini mau cari menantu misal. Loh, kalau mau pilih ras dan agama, baik-baik saja. Jangan dibilang, loh kamu rasisme, pilih menantu, milih-milih. Tetap tujuannya baik daripada gagap budaya. Nah, lebih baik milih nggak apa-apa. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya teman, ngomong Jawa ini semua ya. Jawanya Surabaya dengan Jawanya Jawa Tengah. Ya berbeda. Nah, yang istri Jawa Tengah, suami Surabaya. Katanya kalau malam istrinya sering nangis.
sakit hati ya. Bahasanya Surabaya seperti itu. Nah, ini kan memang Bener. perlu untuk diantisipasi. Lama-lama yang ngerti, walah kalau dia ngomong itu maksudnya bukan begini gitu. Oke, menarik ya. Karena memang semua itu harus ada ditempatkan posisinya masing-masing gitu. Nggak harus yang serta-merta ya dianggapnya kok rasis sih, kok pilih-pilih itu nggak bisa kayak gitu juga ya kok ya. Iya. Memang harus sesuai dengan penempatannya juga. Nah, saya juga pengen tahu nanti ya aksi dan juga kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama Gema Inti. Tapi sebentar ya kok, saya mau jeda dulu untuk informasi ringkas. Oke. Flash News. Dominic Thiem petenis Austria lolos ke babak 3 Australia Terbuka 2021. Tim hanya perlu 93 menit untuk mengalahkan Dominic Cooper 6-4, 6-0, 6-2. Pada set pertama, tim sempat kesulitan mengatasi perlawanan Cooper. Sebelum saya sambung lagi ya untuk perbincangan malam hari ini di Talk Show Muda Luar Biasa, kawan jangan lewatkan program Mandiri Spesial Imlek Cuan. Ayo barongsai, dapetin cuan hemat sampai 888.000, ekstra hoki diskon Fiesta Point sampai 50% plus cicilan 0% sampai 24 bulan pakai Mandiri kartu kredit. Dapetin diskon bonus produk e-voucher atau e-coupon di Hypermart, Indomaret, Alfamidi, Lailai, Golden Swalayan, Fresco Market, Bonnet Supermarket, Hoki Supermarket, Papaya Supermarket, diskon sampai 888.000 plus cicilan 0% sampai 24 bulan di Mitra 10, Bangun Indah Graha, di Ace dan juga Informa. Diskon sampai 388.000 plus cicilan sampai 24 bulan Anda bisa dapatkan di Bineka, Blibli, Bukalapak, Dinomarket.com, JDID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Banyak banget nih ya diskonnya. Programnya sampai tanggal 28 Februari 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi bmri.id/jnysby 2021. Atau Anda bisa langsung hubungi di Mandiri Call 14.000. Belum punya tabungan? Nggak usah ke cabang. Kunjungi join.bankmandiri.go.id untuk buat tabungan dan langsung pakai mandol alias Mandiri Online untuk bisa langsung bertransaksi. Bank Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada seorang kawan ternyata Ko Evan yang mau join nama kita malam hari ini di 99 juta. Kita sapa dulu ya. Selamat malam, muda luar biasa. Malam. Iya, dengan siapa kah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan siapa ini? dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Boleh, Boleh silakan dengan Ko Evan, monggo. Pak Eko. Untuk ternyata ini dapat itu syaratnya tapi asal Maaf Pak Evan, bisa diulangi? Saya nggak dengar sama sekali. Ya, sorry. itu harus ada kenyataannya itu ini dapat COVID ini. Sebentar, Pak Eko, sebentar, saya turunkan sebentar. Saya coba lagi ya Pak Eko, halo. Lalu Suaranya kurang jelas, ya. ya untuk itu mereka buat Indonesia itu harus memiliki asal daerah. Asal daerah dari, Jadi tersebut oke. suku Minahasa ini dari Minahasa di Jawa, Pulau Jawa, suku Aceh berasal di Aceh dan kalau tentang Tionghoa sudah ke daerah mana? Oke. Mau dijawab Baik, terima kasih. Pak Eko mungkin agak kurang jelas ya Ko Evan ya. Tapi saya menangkap yang ditanyakan itu. Nah kalau Tionghoa ini misalkan disebut suku, itu sukunya asalnya dari mana atau gimana nih yang mungkin masih ditanyakan oleh Pak Eko ya. Monggo,
Silakan, Pak Evan. Ya, mungkin seharusnya kita juga bisa berpikir lebih luas lagi ya untuk tidak terlalu terkotak-kotak. Mengingat sekarang ini mau dibilang suku Jawa yang ada di Kalimantan juga banyak. Suku Madura yang di daerah Kalimantan, Dayak sangat banyak. Dan kan sekarang sudah menyebar kemana-mana ya soalnya satu sama lain. Sehingga nggak terlalu terpaku pada lokasi. Nah, suku Tionghoa memiliki karakter yang berbeda-beda juga soalnya. Tionghoa yang di Surabaya, di Jawa Timur, dengan Tionghoa yang di Jawa Tengah, dengan Tionghoa yang di Kalimantan, Timur maupun Barat itu sudah beda juga. Dengan yang di Jakarta, dengan yang di Medan. Nah, Benar. jadi ini juga nanti kita akan lihat. Oh, jadi kalau Tionghoanya Medan karakternya begini. Kadang Tionghoa Surabaya aja punya stereotip sendiri loh. Walaupun Iya, sama-sama Tionghoa gitu. Kalau ini kalau kita bicara bangsa yang multi ras ya, kita punya kemiripan dengan Tiongkok, yang mana mereka juga punya banyak suku yang berasal dari provinsi tertentu. Ada satu suku itu cukup unik, yaitu suku Hakka. Hakka. Kadang disebut Kek. Pertanyaannya mirip. Suku Hokkien jelas dari provinsi Hokkien. Suku Guangdong jelas dari provinsi Guangdong. Suku Hakka berasal dari provinsi mana? Nggak ada provinsi Hakka. Nah, jadi memang kalau sejarahnya ini ada kaitannya dengan Mongol, yang kemudian mereka menyebar ke praktis semua provinsi ada. Tapi lagi-lagi Hakkanya di setiap provinsi itu beda-beda. Nah, jadi mungkin kalau kita sudah bicara ke arah Bhinneka dan ke arah global, kita sudah bukan lagi mempertanyakan asalnya di mana, tapi kita bilang aja fakta. Hari ini dia mau ras Madura, kalau tinggalnya di Jakarta, dia bagian dari ibu kota kok. Mungkin lahirnya pun di Jakarta, dan bisa jadi belum tentu pernah pulang Madura gitu. Suku Bali yang di Papua banyak dipekerjakan di sana. Nah, jadi kita udah ngomong fakta aja sih kalau sekarang ya. Itu sama kalau misalkan kita berkenalan dengan seseorang ya, aslinya mana? Wah, bingung aslinya. Nanya dulu, orang tua misalkan ibu dari Medan, bapak misalkan dari Jawa, nah saya lahirnya di Jakarta berarti anak Jakarta. Bener. Gitu. Oke. Kita sambung ke kawan lagi ya, yang Ya, telepon di silakan. 99 juta. Selamat malam, model luar biasa. Assalamualaikum. Iya, Pak Iwan ini. Khairul. Sorry, Pak Khairul. Monggo Ya, silakan. ini Cici Nanda atau Ci Nanda ini? Noni. Udah Pak pantes ya. Gitu ya. Gimana kau Evan dipanggil Cici, Cici atau Noni di situ tuh? Hah? Meme. Meme. Jadi memenya Pak Evan. Ya jadi Ya. meme. Begini Evan, sebelumnya kita mengucapkan selamat tahun baru lah. Iya, terima kasih. Ya, baik untuk begitu. Terima kasih Pak Khairul. Ya, saya rasa kalau sekarang ini kalau kita mau bicarakan ras mungkin sudah bukan saatnya kan begitu ya. Ya. Sudah setelah gubernur untuk mantan presiden kita almarhum Pak Gus Dur itu menetapkan satu Imlek itu menjadi hari libur, itu kan artinya kita sudah melebur menjadi satu. Ya, tahun 2000 itu. Rasanya enak gitu loh. Kalau kita kan orang jalanan lah ya. Kalau kita pergi ke Ramat Gantung, pergi ke Kembang Jepun, Pasar Ratu. Kalau bicara masalah jeng nojeng itu rasanya sudah familiar gitu loh. Tidak ada yang kan begitu Mbak Nanda ya. Iya. Betul gitu loh. Rasanya kalau kita beli-beli itu bilang susu itu rasanya enak gitu loh Mas. Artinya di bibir ini sudah familiar gitu loh bahasa-bahasa seperti itu. Jadi artinya untuk masalah ras, masalah apa ini bukan saatnya lagi untuk dibahas. Saya rasa kita udah menjadi satu kesatuan di Indonesia ini. Tidak ada terkotak-kotak semuanya. Sama aja Tionghoa, mau Madura, mau Jawa, semuanya ada di dalam kerangkaian Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya. Tinggal bagaimana kita tiap porsi ini mengkaryakan diri kita, memberikan sumbangsi buat negara ini sehingga kita ini sudah menjadi porsinya punya porsi masing-masing lah. Untuk menjadi memberikan sesuatu buat negara ini kan begitu Mbak ya. Iya. Betul. Salam sekali lagi buat Mas Iwan, selamat tahun baru, mudah-mudahan lebih baik Mas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sehat kan begitu. Amin. Itu yang paling penting sekarang. Sambelnya kenapa nggak dibagi gitu ya? Oh, iya.
sama abang saya dari Medan ya, Hendra Utagalung tuh tadi. Ya, Oh, kesatuan luar biasa ya. iya, iya. Oke, Kak Evan, bener ya tadi kata Pak Khairul. Ini kalau bicara soal, ya udah bukan saatnya, bener ya, udah bukan saatnya kita ngomongin diskriminasi lah, kita ngomongin soal rasis dan segala macam, karena kita adalah satu kesatuan. Kalau nggak salah ini juga yang dilaksanakan ya, aksi dari teman-teman Gema Inti pun juga Iya. berkolaborasi dengan siapapun ya, Kak Evan. Iya, jadi kita punya hubungan baik misalnya dengan Banser dari Ansor NU. Kita sering aktivitas bareng. Saat saya dilantik sebagai ketua, acara saya dijaga 6 Banser. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan organisasi lain. Kita bahkan pernah menghadirkan misalnya Putri Gus Dur, Alisa Wahid. Kita juga menghadirkan beberapa penggiat yang mengkampanyekan tentang kebinekaan, tokoh-tokoh media sosial seperti Permadi Arya, Ustadz Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, kita pernah undang semua. Ya, selama mereka memang bicara konteksnya bineka ya. Nah, kalau tadi bicara kita sebagai Indonesia, justru memang sudah memang ditegaskan ya, Imlek sudah diakui, secara undang-undang kewarganegaraan yang baru, kita diakui sebagai warga negara Indonesia asli. Jadi sudah setara dengan suku-suku yang lain. Memang setelah undang-undang itu disahkan, guyonannya dari DPR nagih ke kita nih. Sekarang kalian sudah diakui sebagai warga negara Indonesia asli, sama dengan suku-suku lain, sudah aksesnya tidak terbatas, mau jadi PNS boleh, mau militer boleh, polisi boleh, apapun boleh. Mau jadi pejabat boleh, sama sudah. Sekarang kontribusinya apa? Nah, jadi di situ kita memang cukup tergerak, inti hadir untuk mengkawal, supaya para Tionghoa ini memang bisa berkontribusi secara positif di masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita sudah nggak bicara diskriminasi lagi, saya setuju. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita berkontribusi pada bangsa, nomor 1. Nomor 2, tidak bisa kita pungkiri ada beberapa pihak yang ternyata mulai bawa-bawa urusan ras dan agama lagi, SARA lagi. Kita ikut bantu meredamkan. Ya, jadi poinnya 2. Pada dasarnya kita bukan mau mikirin itu. Tapi kalau ada yang masih mengungkit masalah itu, ya kita bicara dengan konteks yang sehat, yang diskusi ya, yang baik, yang intelek. Yuk kita diskusi bareng. Jadi yaitu ada tokoh-tokoh yang memang kita hadirkan. Dan uniknya kebanyakan tokoh-tokoh itu justru bukan Tionghoa. Ya, Putri Gus Dur bukan Tionghoa. Terlepas dari Gus Dur juga ngaku Tionghoa gitu. Ada yang agak lucu, memang guyonannya Gus Dur pernah ngaku sebagai keturunannya Cheng He. Sampai disenggol sama orang. Cheng He itu Kasim. Nggak bisa punya anak. Oh iya, ya udahlah ganti. Ya memang Gus Dur suka, dia berusaha menginklusifkan diri. Ya kita ambil semangatnya aja Gus. Ya, turunan dari Tan Kim Han. Ya oke lah, kita ikut senang dan sampai saat ini memang Gus Dur punya tempat khusus di hati Tionghoa. Nah, untuk aktivitas salah satunya di Gema Inti, saya pernah ngadakan Sumpah Seribu Pemuda. Sumpah Seribu Pemuda, apa tuh kok? Nah, ini waktu tahun 2018, kita merayakan 90 tahun Sumpah Pemuda. Oke. Nah, saat itu kita melakukan aktivitas di lapangan KONI yang disediakan oleh Dispora Jatim, didukung oleh kepolisian setempat juga, Polsek dan Polres. Nah, saya mengajak para pemuda untuk kembali mengikrarkan Sumpah Pemuda 90 tahun sebelumnya. Nah, saya mengajak flashback. Bayangin ya, tahun 1928. Indonesia belum berdiri. Indonesia baru ada 1945. Ini kecepatan 17 tahun. Tapi mereka bisa mengikrarkan 3 poin penting. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Negaranya aja belum ada, gimana ada bangsa gitu. Tanah air Indonesia, wilayahnya itu yang mana?
batas-batasnya, juga belum definitif. Bahasa Indonesia baru saat itu aja diceploskan ada istilah bahasa Indonesia, karena sempat waktu itu kan mau dibuat bahasa Melayu. Iya. Oke, jadi grammarnya belum ada, apa ya istilahnya, unsur-unsur elemen untuk jadi sebuah bahasa yang formal belum. Tapi mereka bisa punya visi yang sangat jauh ke depan. Dengan 3 ikrar ini, mereka melepaskan identitas kesukuan masing-masing. Dan ada satu catatan Tionghoa termasuk di situ, bersama dengan yang lain-lain, untuk kemudian berikrar menjadi satu. Dan akhirnya memang terwujud 17 tahun kemudian. Kalau mau bicara bangsa Indonesia, ada. Tanah air Indonesia, ada. Gitu. Dan bahasa Indonesia ya sudah resmi. Nah, Oke. jadi Itu kegiatan yang dijadikan momentum juga berarti ya, Ko ya? iya, kebetulan bagus 90 tahun Sumpah Pemuda. Oke. Menarik. Bikin Sumpah 1000 Pemuda. Ini yang ditarget itu apa? Anak-anak SMA, Iya, anak-anak kuliah? saat itu anak-anak SMA dari berbagai macam sekolah. Jadi campur aduk jadi satu. Nah, waktu itu memang didukung dengan Dinas Pendidikan. Wah, menarik. Dan ini juga tidak terkotak-kotak hanya pelajar Tionghoa saja, tapi juga seluruhnya waktu itu. Iya, enggak gitu saya bikin acara pemuda Tionghoa nanti. Bener. Oke, kau sebentar ya. Saya Ya, jeda dulu sebentar. silakan. Pakai Mas Rikas, nanti kita gabung kembali. Flash News. Komisi Haji Nasional Nigeria membuka skema tabungan haji supaya ibadah lebih terjangkau. Kata Al-Haji Sigrullah Hasan, Ketua Komisi Haji Nigeria, tarif haji yang sering naik menyulitkan masyarakat. Penerapan tabungan haji, jamaah bisa menabung 2-5 tahun untuk mencapai biaya yang dibutuhkan. Aduh, ngeri nih. Jadi kenapa? Virus berbahaya di mana-mana. Padahal kita udah rajin bersih-bersih. Gimana ya cara mencegahnya? Pakai Sharp Plasma Cluster Air Purifier aja. Plasma Cluster itu teknologi original dari Sharp yang dan jamur yang tersebar di udara. Bahkan terbukti ampuh melumpuhkan virus corona loh. Wah, serius bisa? Bisa dong. Plasma Cluster sudah diuji oleh 3 profesor dari 2 universitas ternama di Jepang dan terbukti menurunkan resiko penularan coronavirus hingga 91%. Plasma Cluster juga sudah teruji oleh lebih dari 30 lembaga penelitian di 12 negara. Wah, harus beli nih. Jus beli, mumpung ada promo kado tahun baru 2021 nih dari Sharp. Tiap beli produk Sharp tipe tertentu di toko elektronik bertanda khusus, kamu bisa dapat hadiah langsung, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Plasma Cluster hanya dari Sharp. Plasma Cluster hanya dari Sharp. Plasma Cluster hanya dari Sharp. Malam hari ini spesial saya ngobrol bersama dengan Evan Winata, kawan ketua dari Generasi Muda Indonesia Tionghoa atau Gema Inti Jawa Timur. Kok saya mau sapa dulu ya kawan-kawan kita yang ada di Facebook E100. Ini ada Pak Alimin Kohar yang selalu setia menyampaikan very good malam hari ini. Selamat malam Ko Evan, cara mengatasi kesenjangan sosial di dalam masyarakat itu gimana? Nanti bisa direspon. Terus ada Pak Yudi juga, terima kasih, betul sekali ya, Indonesia ini jangan dibandingin kalau soal rasis, coba lihat untuk negara tetangga juga. Matur nuwun. Pak Yudi sudah sambung di E100. Boleh langsung direspon aja tadi Pak Alimin Kohar untuk mengatasi kesenjangan sosial, Niko. Ya, kalau yang pertanyaan yang itu, yang lain kan mendukung ya. Iya. Ya, terima kasih atas dukungannya. Ya, bersama-sama kita mencapai Indonesia yang lebih baik. Kalau untuk kesenjangan, kita juga harus menerima fakta ya. Kesenjangan ini akan selalu ada dimanapun. Ya, di mana-mana selalu lah namanya ada yang bottom tier di lapisan yang lebih bawah sampai lapisan yang paling atas. Tinggal bedanya lapisan bawahnya tuh di mana. Di beberapa bangsa mungkin lapisan bawahnya aja masih keren gitu. Nah, di Indonesia memang yang disebut lapisan bawah, yang disebut masyarakat miskin, apalagi kena pandemi ini, memang cukup memprihatinkan.
Dan itu salah satu bagian dari concern kita, yang kita juga ikut terpikir, mengingat kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan kekerasan, radikalisme, sedikit banyak itu ada unsur kesenjangan ini sebagai biang keroknya, sebagai salah satu sebab. Jadi mereka yang ada di lapisan ekonomi bawah. Nah, untuk mengatasinya memang butuh kerjasama banyak pihak. Dan sebetulnya kita ini boleh dibilang nggak ada apa-apanya. Karena pasti peran pemerintah dan lain-lain jauh lebih berdaya. Tapi bukan kita nggak mau berkontribusi. Jadi misal kita kalau bicara pandemi ini ya, cukup banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Orang yang asalnya di lapisan tengah bisa jadi bawah tiba-tiba. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Baksos-baksos kita sudah bantu adakan, kebetulan kita punya relasi dengan para pengusaha, dan mereka sudah bantu. Ada. Jadi, yang mungkin tidak sebesar bansos angkanya, tapi sudah ada. Bagi kita kalau bisa bantu satu keluarga aja, minimal satu keluarga ini sudah terselamatkan. Nah, setidaknya kalau ngomong fakta yang kita bantu nggak cuma satu, ya ada lah angkanya ya. Selama pandemi, kalau mungkin kita mau mengamati, kuliner ini menjadi salah satu tumpuan ekonomi bagi banyak orang. Kita pasti kenal teman yang tiba-tiba kerja kuliner, bahkan kita ditawari produk kuliner. Nggak ada yang bebas dari ini. Nah, minimal ditawari ya sebagai pelanggan. Nah, kuliner ini memang bisnis yang cukup menarik. Pokoknya nggak usah pinter-pinter banget. Makanannya masih bisa dimakan. Pasti masih bisa dijual. Harganya pasti menyesuaikan ya. Dan untuk yang jual, nggak mungkin mati kelaparan. Karena kalau lapar ya silakan dimakan sendiri. Nah, kita bantu mereka-mereka yang baru usaha di bidang kuliner, karena banyak para pengusaha UMKM, terutama yang kuliner, ini mereka belum ngerti bisnis. Sekedar bisa bikin makanan yang belum tentu enak-enak banget, ya sekedar bisa diterima. Kita bantu ada sedikit edukasi, bahkan sampai kita bantu promosi. Nah, kalau bicara Sumpah Pemuda untuk yang 2020 kemarin, kita jadikan itu momen untuk mulainya kita melakukan Jatim Culinary Web Expo. Jadi kita bikin pameran kuliner online sejatim, jadi ada kota-kota lain yang juga ikut. Karena nggak bisa ketemu muka, kita buat platformnya secara online, tools-nya juga kita kasih. Nah, dari situ kita bantu promosi melalui IG, melalui media sosial. Ya, mudah-mudahan kita berharap banyak mereka bisa tumbuh bisnisnya. Ya, dari awalnya cuma sekedar bisa masak, sekarang mungkin sedikit lebih tahu branding. Kalau foto harus gimana, menetapkan harga seperti apa, distribusinya, promosinya, dan seterusnya gitu. Kita ada bantu sedikit-sedikit. Nah, itu mungkin jadi salah satu cara juga untuk menghindari kesenjangan yang ada, apapun itu, mau dari kesenjangan ekonomi, ras, budaya, dan sosial apapun. Karena kita pengennya bergerak bersama-sama, kita tumbuh bersama-sama. Itu yang diharapkan tentunya ya di masa-masa pandemi seperti sekarang. Nah, kok ini kalau bicara soal budaya Tionghoanya dulu ya, atau mungkin budaya Chinese-nya dulu ya. Memang kita menjelang Imlek ini mungkin ada beberapa masih ada yang melaksanakan ritual kah, atau mungkin budaya-budaya masih terus dilakukan gitu. Tapi kalau mungkin di teman-teman Gema Inti sendiri, atau mungkin juga aku Evan, atau mungkin juga melihat kawan-kawan yang lain, ada nggak sih budaya yang mungkin udah mulai luntur gitu di teman-teman generasi Tionghoa Indonesia saat ini kok? Oke. Nggak bisa dipungkiri fakta sejarah, 32 tahun kita nggak boleh belajar bahasanya dan budayanya dilarang. Itu mengakibatkan ada satu lapisan generasi yang jadi tidak paham tentang bahasa dan sudah tidak paham lagi mengenai makna dari budaya. Apalagi Tionghoa Indonesia itu ada satu kategori yang Hollandspreken. Dari sononya aja lebih banyak pengaruh budaya Belanda daripada Tionghoa. Nah,
Sehingga ya itu tadi memang Tionghoa itu sangat banyak macamnya. Banyak dari mereka yang akhirnya nggak tahu Imlek itu sebetulnya apa. Ada yang menganggap ini bagian dari agama. Nah, terus ada yang beralasan, oh saya sekarang sudah beragama ini sehingga tidak merayakan Imlek. Loh, gak ada hubungan, ini kalender. Nah, di Tiongkok itu yang beragama macam-macam banyak. Ya, tapi ini kan budaya Tionghoa, budaya dari Tiongkok memangnya ya. Dari 5.000 tahun itu pembelajarannya. Dan kalender ini sudah 2.500 tahun lebih. Kalender Tionghoa. Kalender Imlek. Nah, itu fakta. Sebuah penanggalan. Mau agamanya apapun di Tiongkok yang rayain. Nah, ini yang perlu kita mengerti bahwa ini cuma mengenai kalender. Fungsinya apa sih? Sebetulnya kita cuma pakai momen ini untuk kumpul-kumpul. Ini cuma seperti tradisi. Karena kalau enggak, orang Tiongkok itu sehari-hari di kota yang sama belum tentu pulang rumah. Banyak di kantor, apalagi sekarang kan semua ngebut kerja. Nah, begitu Imlek semuanya direm, diliburin 1 bulan. Ini kesempatan untuk ke keluarga. Nah, jadi kita pakai momen ini juga untuk saling bersilaturahmi di keluarga. Seringkali loh kita silaturahminya cuma Imlek. Kalau nggak ada Imlek udah nggak ketemu nanti. Nah, ada beberapa hal-hal kecil, misalnya kalau bilang Kyonghui tangannya seperti apa gitu. Ya, itu sekedar bisa dimengerti yang nggak butuh ilmu lama lah, dijelasin sebentar. Tangan kiri tutup tangan kanan gitu. Karena tangan kiri dianggap lebih polos. Kalau berbuat yang aneh-aneh itu kan pakai tangan kanan. Udah kiri yang tutup tangan kanan. Terus kalau angpau misalnya, siapa yang harusnya kasih dan siapa yang boleh terima? Kayaknya kalau terima ya siapa aja mau lah. Nah, cuma tinggal siapa yang diwajibkan ngasih. Kalau di keluarga biasanya yang sudah menikah. Oh, berarti saya belum. Nah, Saya masih dapat karena saya belum menikah. Betul, walaupun sudah punya pekerjaan keren, belum menikah, terima angpau. Ya dong. Nah, di sana kan sekarang mereka mulai terlambat kawin nih. Nah, salah satu keinginan mereka adalah tidak terima angpau lagi. Jadi, kalau udah umur 30, 40, terima angpau malu kan? Dan cukup banyak loh 40 yang masih belum punya pasangan. Mereka umumin di WeChat, tolong ya jangan kasih saya angpau lagi gitu. Mungkin mereka merasa kalau dikasih angpau terus gak dapat jodoh. Iya, bener dikasih jodoh daripada kasih angpau kayaknya. Iya. Okay. Ya, itu fakta-fakta lucu kalau terkait Imlek. Ya, biasanya kita akan bersilaturahmi. Kita punya waktu 2 minggu sampai Cap Gome tahun tanggal 15. Tanggal 1 sampai 15 kita saling bersilaturahmi. Setelah itu kita tutup dengan acara sendiri yang di Indonesia dimodifikasi makan lontong Cap Gome. Emang di Tiongkok ada lontong? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Lontong di sini makan lontong di Indonesia, bener. Iya, itu kreasinya Tionghoa di Indonesia. Jadi udah akulturasi budaya lah, udah pencampuran. Budaya, betul. Nah, kalau sudah gitu nggak ada angpau lagi, udah lewat kalau udah Cap Gome. Ya. Termasuk juga mungkin beberapa keturunan Tionghoa di masing-masing daerah juga bakal berbeda dan bakal berakulturasi dengan daerah masing-masing, termasuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah sendiri, bahkan mungkin di Singkawang, di Medan, itu semuanya juga punya akulturasi budaya masing-masing. Iya, betul. Khasnya beda-beda. Kalau mau ditanya dari mana, udah bingung ngomongnya. Bentuknya lain semua. Ngomong di Jawa Timur lontong Cap Gome paham, belum tentu yang di Medan paham lontong Cap Gome gitu. Iya, mereka belum tentu ada lontong nanti mungkin ada daerah yang nggak ada lontong kan. Makanya, kalau kita sambung lagi ya, ada satu kawan yang sambung di 99 juta. Halo, selamat malam muda luar biasa. Ya, muda luar biasa, selamat malam. Malam dengan? Ya, dengan Pak Malik. Silakan Pak Malik. Ya, pertama saya apresiasi dengan keberadaan organisasi Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, ini merupakan satu organisasi yang bisa
tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya, cuman ya seperti yang saya ingat dari hadis Nabi pun juga mengajarkan bahwa utlubul ilma walau bijin. Jadi belajarlah kamu walaupun ke negeri Cina. Jadi bagaimanapun juga kita akui bahwa Cina ini punya peradaban yang kita bicara demikian. Artinya di situ juga Tionghoa kan. Dari sini saya mungkin memberikan apresiasi kepada Ko Eva. Tinggal akar-akarnya ini untuk diberikan pemahaman bahwa ini Indonesia. Jadi ini bukan di negeri kita, ini adalah Indonesia. Bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa Indonesia punya satu tata krama, punya peraturan yang sendiri, itu yang pertama. Dan kita akui bahwa di satu wilayah, kalau misalnya di situ itu ada dari suku Tionghoa, biasanya itu ada wilayah itu cukup maju gitu. Itu diakui atau tidak pasti ada peran di situ. Ya, kontribusi yang secara nyata nanti bagaimana monggo dipikirkan bareng-bareng. Kita harus. Terima kasih Mbak Eva. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Malik. Nah, Pak Malik, terima kasih atas responnya. Ya. Ini sebelum kita ngerespon Pak Malik, saya harus jeda informasi ringkas dulu. Oke, silakan. Flash News. Potensi bank syariah di Indonesia besar tapi belum tergarap seluruhnya. Itu kata Heri Gunardi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia. Dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia, baru 30 juta yang jadi nasabah bank syariah per November 2020. Satu informasi dulu ya, sebelum kita nanti gabung lagi ngobrol sama Ko Evan dari Ketua Generasi Muda Indonesia Tionghoa Gema Inti Jawa Timur kawan. Suara Surabaya Economic Forum 2021 hadir kembali memberikan panduan baru untuk memenangkan situasi yang semakin gak menentu. Dengan tema tahun ini, Be Smart Winner on Global Uncertainty, diselenggarakan hari Jumat 26 Februari mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam melalui Zoom, Instagram, dan juga YouTube channel Suara Surabaya. Suara Surabaya Economic Forum 2021 menghadirkan Faisal Basri, pakar ekonomi dan juga ekonom dari Universitas Indonesia. Acaranya gratis, sudah termasuk goodie bag dari sponsor Kopi Tubruk Gajah, dan goodie bagnya juga terbatas. Daftar online sekarang juga kawan. Anda bisa klik di bit.ly/SSEF2021. Gratis daftarnya. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa telepon di 031 568 3040 atau hubungi Yuda di 0857 373 7995. Economic Forum 2021 persembahan dari Suara Surabaya Media didukung oleh Kopi Tubruk Gajah, media partner suarasurabaya.net, dan juga Facebook E100. Ko Evan. Iya. Kita langsung respon Pak Malik tadi ya. Ya, saya sambil jeda mencatat dan mempersiapkan jawabannya untuk bisa berbagi pada kita semua. Mengenai belajar dari negeri Tiongkok, memang kita harus melihat fakta sejarah peradaban Tiongkok ini 5.000 tahun. Salah satu yang tertua. Yang lebih tua cuma Mesir, 6.000 tahun. Ya. Banyak teknologi yang sejak zaman dulu memang pionirnya adalah Tiongkok. Hari ini bicara teknologi, nah udah teknologi maju, IT, Tiongkok memimpin 8 dari 10 bidang teknologi utama. Tiongkok sudah bukan lagi pembuat barang yang cepat rusak, tapi artificial intelligence, misalnya, ya IT begitu ya. Mau big data, terus kripto, dan lain-lain, Tiongkok udah memimpin semua. Bicara keuangan, bicara ini itu,
Tiongkok sangat memimpin. Nuklir pun Tiongkok luar biasa. Dan Tiongkok adalah negara yang paling siap industri 4.0. Lebih siap dari Amerika. Teknologi robot Tiongkok juga yang paling maju. Nah, jadi ada banyak hal Tiongkok saat ini sudah hebat karena manusianya 1,4 miliar populasi, kira-kira kalau seperempatnya belajar dengan tekun, faktanya memang demikian, mereka jadi talenta. Seperempat dari 1,4 miliar itu lebih dari 350 juta. Talenta Tiongkok lebih besar dari populasi Amerika, lebih besar dari populasi Indonesia. Itu talenta lawan populasi loh. Nah, jadi bisa dibayangkan kekuatan mereka. Kemudian bicara tentang menyebarnya diaspora Tiongkok di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah jadi budaya Tionghoa bahwa kita ada di mana, istilahnya begini, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi Tionghoa nggak pernah terlibat dalam sebuah misalnya pemberontakan di negara manapun yang nanti seperti mau mengambil alih negara itu jadi Tiongkok begitu. Nggak pernah. Tiongkok banyak menikah dengan orang-orang Afrika. Tapi Afrika ya tetap Afrika. Nggak ada yang diutik. Politiknya nggak diutik. Malah ekonominya yang diseport. Jadi nggak ada usaha untuk mengambil alih. Nggak ada masalah. Nah, justru mereka berkontribusi ke masyarakat setempat. Tiongkok saat ini Afrika paling banyak mendapatkan kontribusi dari Tiongkok. Ditambah lagi sekarang Belt Road Initiative, sabuk dan jalan, itu sudah praktis sisa Amerika aja nggak kebagian. Nah, kemampuan orang Tionghoa memang karena pragmatismenya, mereka punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Jadi mau budaya model apa, dia ngikut. Bahkan kalau mau politiknya yang model bener nggak bener pun, mereka bisa beradaptasi dengan enak. Jadi sebetulnya kalau buat Tionghoa, kasarannya terserah siapa yang mau mimpin, kita aman-aman aja, kita ya ikut beradaptasi. Ya, misal kalau di Aceh gitu, kalau memang harus syariat, walaupun Tionghoanya misalnya bukan Islam, disuruh pakai peci, pakailah. Disuruh pakai jilbab, pakailah. Nggak ada masalah. Jadi selama supaya tidak terjadi pergesekan. Prinsipnya Tionghoa sih cenderung seperti itu. Kalau fakta di Indonesia mau bicara yang beragama Islam, Tionghoa cukup banyak. Yang kita tahu terkenal punya Masjid Chenghe. Nah, itu dia juga punya ormasnya sendiri, namanya PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Saat ini ketua umumnya Pak Haji Anton Medan, Haji Tan Hock Liang. Nah, mereka ya berkontribusi untuk masyarakat setempat, dan justru kalau kalangan Tionghoa Muslim menguasai 4 bahasa. Indonesia, Inggris, Mandarin, Arab. Iya. Nah, jadi mereka juga punya ciri khasnya sendiri. Ya, tapi mereka tetap nggak melupakan fakta bahwa mereka adalah Tionghoa. Kalau Imlek ya tetap kumpul-kumpul, makan-makan gitu aja. Menunya aja beda dikit. Bener. Sayangnya saya nggak bisa pulang Imlek ini kayaknya ya. Nah, sekarang pandemi, banyak orang-orang tua pesen, tolong jangan datang. Pulang, nggak usah pulang. Iya, nenek saya pesen, jangan berkunjung ya. Iya, Nenek saya umur 94. Nah, kalau 94 bahaya, dia udah pesen, nggak terima tamu. Betul. Iya. Ini menjadi, karena itu budaya ya, sebuah budaya itu memang, ya nggak apa-apa, kita tetap lestarikan aja gitu, apapun itu. Macam-macam budayanya sama. Ketika misalkan di Jawa pun juga banyak budaya-budaya yang sebenarnya juga hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip kok ya dengan budaya yang ada di Tionghoa. Karena itu tadi ada akulturasi budaya yang terjadi. Nah, Ko, ini kalau bicara untuk anak-anak muda ya, ini segmen terakhir kita di malam hari ini. Siapapun dan dimanapun, terutama juga mungkin untuk kawan-kawan dari Gema Inti, termasuk juga nanti untuk seluruh anak-anak, atau mungkin bisa dibilang generasi muda Tionghoa Indonesia yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Apa sih pesan yang ingin Ko Evan sampaikan gitu, termasuk juga untuk sosial budaya dalam kehidupan berkebangsaan ini? Oke, pesan terutama dari saya, tetaplah menyadari ya, menerima diri sendiri sebagai Tionghoa, tapi juga lebih penting lagi
fakta bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu tugas kita dua. Yang pertama memang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, ini yang pertama. Kedua, jaga juga tradisi dan budaya Tionghoa. Salah satunya ya belajar bahasa Mandarin yang benar. Nah, ini bahasa sebetulnya terbuka untuk siapapun. Di Indonesia yang ngajar bahasa Mandarin, guru-guru Jawa dengan pakai jilbabnya, itu sudah banyak. Dan banyak guru-guru itu yang ngajarin Mandarin ke anak-anaknya Tionghoa. Yes. Jadi memang kita open, nggak ada masalah. Ada satu komunitas di kota lain yang bukan di Surabaya, tapi Jawa Timur. Kebetulan di kota itu banyak yang dikirim jadi TKI, TKW ke Hong Kong. Mereka sudah fasih berbahasa Kanton. Pulang di tempatnya, ya setelah sudah ada umur, pulang, mereka satu sama lain tetap ngomong bahasa Kanton, padahal bukan Tionghoa. Ya, itu juga sudah biasa. Jadi, kita perlu melestarikan budaya lebih dari bahasa. Ya, jadi kalau misalnya seperti Imlek atau filosofi-filosofi yang ada di budaya, kita perlu pelajari itu, kita perlu mengerti, karena itu adalah hal-hal yang positif. Dan Tionghoa itu punya sangat banyak filosofi yang mendalam, seperti seni perang Sun Tzu. Ini seluruh dunia, apapun rasnya, termasuk di Indonesia yang Jawa, Batak, Sunda, belajar Sun Tzu. Nah, kan agak lucu kalau Tionghoanya sendiri malah nggak pernah baca. Ya, Samkok misalnya, ya pelajarilah. Itu satu sejarah yang juga sudah mengandung unsur seni. Kita boleh menikmatinya dan mengambil filosofi itu. Nah, di situ ada banyak teladan-teladan yang kita perlu contoh. Seperti contoh misalnya saat Quan Gong mau dijebak jaga seorang gadis di sebuah rumah yang kecil. Maksudnya supaya khilaf memang. Tapi Quan Gong pinter. Dia jaga gadisnya di rumah itu. Nggak bakal khilaf karena Quan Gong di luarnya rumah. Di cuaca yang dingin. Dia pakai baju tebal, jaga di pintu di bagian luar, gadisnya di dalam. Sampai pagi aman lah, memang dijaga. Nah, itu hal-hal kecerdikan yang perlu kita teladani supaya kita tetap teguh pada etika, moral, kesetiaan. Jadi ada banyak nilai-nilai positif yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk Ko Evan. Malam hari ini kita udah diajakin ngobrol-ngobrol seru. Salam untuk keluarga, tetap sehat selalu. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, untuk itu juga saya sekalian mengucapkan untuk rekan-rekan Tionghoa, pendengar suara Surabaya FM, selamat tahun baru Imlek. Gong xi fa cai, da ji da li, sheng yi xing long, shen ti jian kang, wan shi ru yi. Kamsia Yako, thank you. Gongsi sekali lagi, sehat selalu. Semoga 2021 semakin berkah kehidupannya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ko Evan sudah bergabung dengan kami malam hari ini di Buddha Luar Biasa.